Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang tidak kita ragukan. Di majlis ini dihujani berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, majlis yang insya Allah mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hadirnya kita di majlis ini menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keberkahan majlis ini tidak hanya mengalir di tempat ini, tapi juga mengalir ke negara yang kita cintai ini, mengalir ke rumah-rumah kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam rangkaian haul al-imam al-arif billah al-habib Ali bin Muhammad al-Habashi, kita banyak mendengar untayan-untayan mutiara dari orang-orang saleh, khususnya dari beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Dalam nasihatnya yang kita baca selama 3 hari, beliau menjelaskan kepada kita pentingnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga harusnya seorang hamba menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habib Ali dalam nasihatnya berkata, bersyukurlah atas kenikmatan yang agung dan besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Kenikmatan yang tidak bisa ditakar dengan apapun, kenikmatan yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita yang mendapatkan kenikmatan ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kenikmatan kepada kita yang mulia, yaitu dengan diutusnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali mengajak kepada kita untuk kembali merenungkan kenikmatan yang besar ini. Mari kita ketahui kadar nikmat yang besar dan jadikan waktu-waktu kita ini untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa memberikan kenikmatan yang kepada kita, menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa ada pada kita, tidak sirna dan tidak hilang pada diri kita. Ketahuilah, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, Allah subhanahu wa ta'ala itu memperlakukan kita dengan sebaik-baik perlakuan. Padahal terkadang kita menjauh dan tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya Allah memberikan kenikmatannya kepada kita, dan terkadang kita menggunakan kenikmatan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi kenikmatan oleh Allah, namun sayangnya kenikmatan itu tidak kita syukuri, tapi justru untuk kita gunakan memperkuat diri kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menasihatkan kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang yang menggunakan kenikmatan untuk bermaksiat, akan tetapi mari kita syukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengingatkan kepada kita, wa mawa'idhun taqarrarat ala adhanina, berapa banyak ceramah-ceramah, nasihat-nasihat yang senantiasa didengarkan ke telinga kita. Wal Qur'anu yutla kulla yaumin ala asma'ina, dan Quran setiap hari dibacakan dan telinga kita mendengar. Walakinnahu ma walaja ilal qulub, akan tetapi nasihat tadi dan bacaan Quran daripada firman-firman Allah hanya sebatas masuk ke telinga kita, tidak masuk ke dalam hati kita. Habib Ali menjelaskan kepada kita penyebab itu semua adalah karena hijab yang ada di dalam hati kita itu sangatlah tebal. Wal ghaflah kathurat anillah, dan banyaknya lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau katakan, min yaum yusbihul insan wa fikruhu illa fid dunya. Berapa banyak hari ini manusia yang ketika bangun di esok hari, pikirannya sudah di dunianya, pikirannya di pakaiannya, pikirannya di wanitanya, pikirannya di makan malamnya, pikirannya di makan siangnya. Bahkan beliau katakan tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk hari akhir. Bahkan mungkin terbesit saja di benaknya tidak ada. Kelalaian yang besar seperti ini menjadikan Quran yang kita dengar dan ilmu yang disampaikan tidak masuk ke dalam hati kita. Beliau mengingatkan kepada kita, syulakum akbilu alaih,
berhadaplah kalian, bersungguh-sungguhlah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajjihu himmatakum ilaih, bersungguh-sungguhlah dengan semangat yang besar untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Warghabu fima raghibu fihi man qablakum, dan sukailah, semangatlah, ambillah apa yang disukai oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian, minal ibadis salihin, dari kalangan orang-orang yang saleh. Kemudian Habib Ali mengingatkan kepada kita, waqaddimu zada lil ma'ad. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai, yang tidak memikirkan hari esok, yang tidak memiliki persiapan untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibnu Umar, beliau berkata saat berjalan dengan Ibnu Umar dan memegang pundak Ibnu Umar, beliau berkata kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, jadikanlah dirimu di dunia ini engkau seperti orang asing. Ini bukan tempatmu, engkau hanya singgah atau menjadi seseorang yang sekedar lewat, karena dunia bukan tempat tinggal kita. Hadis ini sebagaimana yang tadi diwasiatkan oleh Habib Ali, kita harus memiliki persiapan, karena dunia ini bukan tempat abadi untuk kita. Kita di sini hanya singgah, menjadi orang asing untuk menuju ke kehidupan yang kekal, dan di sana hanya ada dua, yaitu surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Umar juga memberikan wasiat kepada kita, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Kalau kau di waktu sore hari, jangan tunggu sampai pagi. Yaitu ketika engkau mau mengamalkan amal yang saleh, amal yang baik, jangan kau tunda. Bisa jadi pagi belum datang dan engkau telah menjadi ahlul kubur. Dan jikalau engkau di waktu pagi, jangan tunggu di waktu sore, karena bisa jadi sore belum datang kepadamu dan engkau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan masa sehatmu untuk masa sakitmu. Jadikanlah masa hidupmu sebelum engkau dipanggil dan meninggalkan dunia yang fana ini. Habib Ali kemudian mengingatkan kepada kita pentingnya seorang hamba yang memiliki ikatan kuat dengan Al-Quran. Beliau berkata, kullama dzakartu ayatan minal Quran wa qarrartuha zada al-fahmu fi ma'naha. Kata beliau, setiap kali saya mengulang-ulang membaca ayat Al-Quran, maka bertambah pemahaman akan makna Al-Quran dalam diriku. Setiap kali seseorang memperbanyak baca Al-Quran, maka akan ditambah pemahamannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan, wazadat halawatuha, bukan hanya maknanya saja bertambah, akan tetapi saya merasakan lebih dan terus bertambah daripada kenikmatan membaca kalam Allah, membaca Al-Quranul Karim. Beliau katakan Al-Quran itu al-arifu yastamidu minhu, orang yang arif billah ngambil dari Al-Quran, wal alimu yastamidu minhu, dan orang yang alim ngambil juga dari Quran. Ahlul zahir mengambil dari Al-Quran, wa ahlul batin juga mengambil dari Al-Quran. Hanya orang yang merugi yang meninggalkan Al-Quran. Maka beliau mewasiatkan kepada kita untuk memiliki hubungan yang kuat dengan Al-Quran. Beliau katakan, man yahfadul Quran maghbut, orang yang hafal Quran itu layak untuk diirikan, karena dia orang-orang yang beruntung. Li'annaha tatayassaru lahu at-tilawah. Kata beliau, orang yang baca Quran itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Insi siraj wa imma siraj. Baik ada cahaya, tidak ada cahaya, orang yang hafal Quran bisa membaca Al-Quran. Wa in kana mufattih wa in kana a'ma. Bahkan walaupun dia bisa melihat ataupun dia dalam keadaan buta sekalipun, orang yang menghafal Al-Quran diberi kemudahan untuk bisa terus bertilawah membaca kalamullah. Allah yarzuqna hifdzal Quran. Semoga kita digolongkan oleh Allah dan dianugerahkan bisa menghafal Al-Quran. Beliau mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu, al-an ghalaba ala abna'iz zaman al-kasal wan nisyan. Hari ini, di zaman ini, banyak daripada penduduknya orang-orang yang malas, orang-orang yang cepat melupakan sesuatu. Habib Ali katakan, wasababu kasbul ma'asi wa khabthul mad'am. Penyebab daripada sifat malas dan sering lupa itu adalah melakukan perbuatan maksiat dan juga buruknya makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Maka perlu kita ketahui, setiap perbuatan maksiat akan menjadikan kita rugi. Salah satunya menjadikan kita lemah, salah satunya menjadikan kita malas untuk taat kepada Allah, dan susah kita untuk menghafal atau kita mudah melupakan sesuatu. Beliau membawakan syair, yaitu syair Imam Syafi'i, syakautu ila waqi' su'a hifdhi. Aku mengeluh kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarqil ma'asi. Maka aku pun dibimbing oleh guruku untuk apa? Meninggalkan perbuatan maksiat. Wa a'lamani bi annal ilma nurun. Dan aku diberitahukan bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan untuk orang-orang yang bermaksiat. Beliau kemudian menasihatkan kepada kita, yang bagil insan idza bayahfat al-Quran atau bayahfat al-kitab yajtanibul ma'asi awalan. Kalau ada orang yang mau menghafal Al-Quran, kemudian ingin menghafal daripada kitab-kitab yang lain, hendaknya yang pertama kali dia persiapkan adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Wa yujahid nafsahu ala tarkiha, dan bersungguh-sungguh menjaga dirinya untuk meninggalkan perbuatan maksiat.
Wa amma ma dama mulabisan lil ma'asi ma bayahfad syai'. Adapun kalau dia terus melakukan perbuatan maksiat, tidak meninggalkan perbuatan maksiat, maka dia tidak akan menghafal apapun. Habib Ali mengatakan fal awwalun ma qawiya hifdhuhum illa bisababi tahashihim an irtiqabil ma'asi. Orang-orang dulu kenapa hafalannya kuat? Orang-orang dahulu kenapa mereka itu bahkan di masa usia yang tua masih banyak menghafal sesuatu? Karena itu usaha mereka di masa hidupnya untuk menjauhkan diri mereka dari perbuatan maksiat. Wa taftishihim 'alal mat'am, dan mereka senantiasa memeriksa apa yang masuk ke dalam tubuh mereka. Mereka memiliki sifat wara', enggak sembarang memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Mereka itu menjaga dirinya dari perkara yang makruh sebagaimana mereka menjaga dirinya dari perkara yang haram. Perkara yang makruh saja mereka jauhi, apalagi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang jaga makannya, selain dia selamat, selain dia mendapatkan kekuatan dalam beribadah, selain dia mudah menghafal dan tidak lupa, orang yang baik makannya akan menjadikan dirinya doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat Nabi ketika minta didoakan oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saya menjadi seorang hamba yang doanya mustajab." Apa kata Rasulullah? "Atib mat'amak." Perbaiki makananmu, jangan makan kecuali yang halal. Diajarkan sifat wara' oleh Rasulullah, takun mustajabat dakwah, maka engkau akan menjadi orang yang doanya mustajab. Sebaliknya, yang makan dari makanan yang haram, Nabi jelaskan dalam hadisnya, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safar." Nabi menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh, ash'ath, aghbar, yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian berkata, "Ya Rabb, ya Rabb." Ini syarat-syaratnya mustajab, doa ada. Dia seorang mustafir. Kemudian seseorang yang ash'ath, aghbar, ngangkat tangannya merengek kepada Allah Ta'ala, tapi doanya tidak diijabahi oleh Allah. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, "Wa mat'amuhu haram." Makanannya haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah. Kata Nabi Muhammad, dari mana doanya bisa diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka wasiat Habib Ali kepada kita, jaga diri kita daripada perbuatan maksiat dan perhatikan apa yang masuk ke dalam mulut kita. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dibawakan makan oleh pembantunya, maka seketika itu beliau makan. Pembantunya bertanya, "Tumben engkau wahai Abu Bakar As-Siddiq, biasanya setiap kali saya bawa makan kau tanya dari mana? Kau dapat dari mana?" Pertanyaan yang panjang. "Hari ini kenapa engkau langsung makan?" Kata beliau, "Ghalabani al-ju'." Karena saya lapar. Kemudian ditanya oleh beliau, "Dari mana kau makan?" Maka pembantunya berkata, "Dulu saya di masa jahiliyah pernah meruqyah sekelompok orang padahal dia bukan ahli ruqyah. Dan hari ini saya bertemu mereka sedang mengadakan pesta dan saya diberikan makanan." Saking takutnya status makanan yang beliau makan, maka beliau masukkan jarinya ke dalam mulut dan beliau muntahkan makanan tersebut. Bahkan ada yang tidak bisa keluar, beliau dorong dengan air. Kemudian beliau keluarkan sampai pembantunya itu berkata, "Hanya karena sesuap makanan kau melakukan seperti ini?" Karena apa? Rasa takutnya kepada Allah. Beliau tidak mau tumbuh sesuatu dalam tubuhnya dari sesuatu yang haram, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih." Rasa takut itu yang menjadikan beliau mengeluarkan makanan yang tadi beliau makan. Habib Ali mengatakan, "Wa nahnu baghaina naqa kama ahlana as-sabiqin." Kita itu pengen seperti orang-orang soleh zaman dahulu. Pengen jadi seperti Habib Fulan, pengen jadi seperti Habib Fulan, wala salakna sabilahum, tapi kita tidak berjalan di jalan mereka, baik fil istihad wal a'mal wal akhlaq wa hifdzil jawarih. Kita enggak jalan di jalan mereka, baik dari kesungguh-sungguhan mereka, baik dengan amal mereka, baik akhlak mereka, baik bagaimana mereka menjaga anggota tubuh mereka daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali kemudian saat itu bertanya kepada yang hadir di majelisnya, dan kiranya ini juga layak untuk kita tanyakan kepada diri kita. Beliau bertanya, "Man minkum ya ma'syaral hadirin?" Wahai yang hadir, siapa di antara kalian al-yawma amila ma'siyah, yang hari ini tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau katakan, "Al-Qadhi Al-Muhib At-Tabari ta'ammar mi'ah wa sanatain." Seorang alim yang muhib At-Tabari, usianya sampai 102 tahun, walam tataghayyar lahu jarihah, dan anggota tubuhnya tidak berubah, la rijl wala sama' wala basar, tangannya masih kuat, kakinya masih kuat, penglihatannya masih kuat. Di usia 102 tahun beliau masih menulis, masih mengajar, masih berfatwa. Santrinya bertanya, "Ya Syekh, 102 tahun dan engkau masih memiliki kekuatan seperti ini, apa rahasianya? Apa yang diberikan oleh Allah kepada dirimu? Karena perbuatan apa sampai engkau dijaga dalam usia seperti ini masih mengajar, masih berfatwa?" Kata beliau, "Bagaimana tidak Allah menjaga anggota tubuhku, sedangkan anggota tubuhku aku jaga dari perbuatan maksiat."
Ini anggota tubuh saya tidak gunakan untuk perbuatan maksiat, maka ia pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali berkata, kita ini tiap hari nakul wa nashrab. Tiap hari kita makan, minum, akan tetapi anggota tubuh kita semakin berkurang kekuatannya, bukan semakin bertambah. Karena apa? Karena ada perbuatan maksiat yang tidak kita tinggalkan. Andai kata kita mencontoh mereka, maka insya Allah kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali kemudian menjelaskan, setiap hati yang di situ ada keimanan kepada Allah, wa thabatat qawaiduhu, dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hati itu akan merasa bahagia ketika disebut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yadhkurul Habib sallallahu alaihi wasallam fi majlisin illa wa tahinnul qulub. Di majlis itu tidak disebutkan Nabi Muhammad kecuali hati itu merindu, kahanini tayri ila aukariha, seperti rindunya seekor burung ke dalam sangkarnya. Kata Habib Ali, mari kita dekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala bayuqarribuka minhu illa kathratu dzikrihi. Dan tidak ada yang bisa menjadikan engkau dekat dengan Nabi Muhammad kecuali engkau banyak mengingat, banyak menyebut Nabi Muhammad, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, dan menghidupkan syariatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kita tidak cinta? Sedangkan Nabi Muhammad cintanya kepada umatnya melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Nabi Muhammad ketika membaca ayat Quran, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jikalau engkau hukum mereka, engkau turunkan azab kepada mereka, mereka adalah hambamu. Beliau membaca ayat Al-Quran, kisah daripada Nabi Musa, tapi yang diingat adalah umatnya. Ketika membaca ayat itu, Nabi Muhammad meneteskan air mata, mengangkat kedua tangannya, Allahumma ummati ummati. Lihat bagaimana sayangnya Nabi Muhammad, sampai Jibril turun membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, inna sanurdhika fi ummatika wala nasu'uk. Allah janji akan bikin Nabi Muhammad ridha, apa yang diinginkan untuk umatnya diberi oleh Allah taala, dan tidak akan membuat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, sedangkan ketika Allah berjanji hendak memberikan sesuatu yang bikin Nabi ridha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, idzan la arda wa wahid min ummati finnar. Kalau begitu saya enggak ridha, ada seorang pun dari umatku di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bikin Nabi ridha? Yang bikin Nabi ridha kalau seluruh umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mempererat hubungan kita dengan Rasulullah dan menjaga rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali berkata, ya bakhat man yuhibbun nabi. Beruntung orang yang cinta kepada Nabi. Ya bakhat man lahu ta'alluqun bihadzal habib. Beruntung orang yang punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, Al-Imam Sya'rani, beliau memiliki wirid setiap harinya 1000 kali daripada zikir. Apa yang Imam Sya'rani sebutkan dalam sehari 1000 kali? Allahumma habibni ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa bukan hanya ingin mencintai Nabi Muhammad, akan tetapi menginginkan pula dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, saya kalau berkhayal tentang surahnya Nabi Muhammad, majelisnya Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, dan kalau saya berkhayal zaman di saat itu Nabi Muhammad hidup, maka saya cemburu dengan batu yang diinjak oleh Nabi Muhammad ketika beliau berjalan. Saya cemburu dengan dinding yang digunakan Nabi untuk bersandar. Saya cemburu dengan air yang diminum oleh Rasulullah. Saya cemburu dengan pohon kurma yang buahnya dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasulullah, dan beliau berdoa, Allah yurbitna bihadzal habib rabtan la yanhal. Semoga Allah memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad dengan ikatan yang tidak terputus. Ya Allah, kata Habib Ali, sebagaimana kita beriman dan kita tidak melihat Nabi Muhammad, ya Allah, maka jangan haramkan kami untuk melihat Nabi Muhammad di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan kita juga tentang pentingnya suhbatul arifin, pentingnya kita selalu dekat dengan orang-orang yang arif billah. Bahkan beliau katakan, gak ada sesuatu yang menakjubkan di zaman ini kalau kita bicara tentang pergaulan yang lebih baik dan yang lebih hebat dari seseorang yang senantiasa melazimi dan dekat dengan orang-orang yang arif billah. Li'anna majalisal arifin marhamun li jirahatil qulub. Habib Ali katakan, majlisnya orang-orang yang arif billah itu bagaikan obat bagi luka di dalam hati. Siapa yang merasa hatinya sakit, maka hendaknya dia pergi ke seorang tabib. Tabibnya siapa? Orang yang arif billah.
Ketika kita datang ke majelis seperti ini, maka kita ibarat sedang memperbaiki atau mengobati luka yang ada di dalam hati kita. Habib Ali mengatakan, Syekh Dawud bin Makhala, beliau berkata, idza tanafasa arif billah fi baldatin, seorang yang arif billah itu kalau bernafas di suatu kota, thabata imanu ahliha kullihim, maka penduduk kota tersebut imannya semakin kuat dan tidak hilang imannya. Maksudnya bagaimana? Beliau jelaskan, tanafasa, bernafas di sini maksudnya apa? Yaitu takallama fi hadzal ilm, berbicara ilmu. Karena orang yang arif billah itu nggak gunakan lisannya untuk yang tidak ada manfaatnya. Mereka gunakan lisannya untuk menyebarkan ilmu. Maka nafasnya, ucapannya, bicaranya, nasihatnya, jadikan penduduk kota tersebut imannya selamat, tidak kehilangan imannya, semakin kuat. Karena apa? Karena mudzakarah, karena nasihat-nasihat dan ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang saleh. Syunafa al-arifin, kata Habib Ali, lihatlah bagaimana manfaatnya orang-orang yang arif billah. Manfaatnya bukan hanya sampai ke orang khusus, tapi hatta ila dhu'afa, orang yang lemah dapat manfaat, orang yang bodoh dapat manfaat. Imannya orang semakin kokoh karena apa? Nasihat dan ilmu yang disampaikan. Dan rahasianya mudzakarah atau nasihat dan ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang arif billah itu meluber luas sampai ke penduduk kota tersebut. Maka dari itu manusia itu senantiasa ingin hadir di majelisnya orang arif billah. Manusia itu berbondong-bondong ingin selalu dekat dengan orang yang arif billah dan hadir ke majelis mereka. Karena apa? Ada sir, ada rahasia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Luqman Al-Hakim, beliau memberikan wasiat kepada anaknya untuk apa? Ya bunayya alaika bimujalasatil ulama, duduklah dengan ulama, dengar nasihatnya hukama. Kata beliau, apa sesungguhnya Allah itu menghidupkan hati yang mati dengan mendengar ilmu mereka, nasihat mereka, sebagaimana tanah yang gersang itu disuburkan kembali dengan tetesan air hujan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Habib Ali kemudian mengatakan, tidak ada yang lebih bermanfaat daripada duduk-duduk atau majelis, terkecuali majelisnya orang-orang yang arif billah. Karena majelisnya orang yang arif billah itu mengumpulkan kita dan memberikan kita banyak manfaat. Kalau ada yang maksiat, ingat kemudian bertobat. Kalau ada yang lalai, beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau mengatakan, inna rajul la yakhruj min manzilihi wa alaihi minadh dhunub mithlu jibali tihamah. Ada orang yang keluar dari rumahnya bawa dosa, dosanya seperti gunung Tihamah. Fa idza sami al-alim, kalau dengar nasihatnya orang yang berilmu, khafa wastarja'a. Ini manfaatnya kita hadir ke majelis ini. Kalau dengar nasihatnya orang-orang yang saleh, merasa takut dan kembali bertobat, gak jadi melakukan perbuatan dosa yang sudah dia rencanakan, maka orang seperti itu wan sarafa ila manzilihi wa ma alaihi dzunub, pulang ke rumahnya gak punya dosa. Karena apa? Majelis yang mengingatkan kepada Allah, bikin dia takut kepada Allah, jadikan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditobatnya diterima oleh Allah, dapat ampunan dan pulang dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan Habib Ali mengingatkan kepada kita juga pentingnya berhusnudzan kepada orang-orang yang arif billah, menjaga adab kita dengan orang-orang yang arif billah. Orang yang mau sampai ke Allah harus melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ibarat pintu yang bisa mengantarkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang itu tidak bisa masuk ke ruang tamu atau ke dalam rumah kecuali melewati pintu. Dan untuk masuk ke pintunya Nabi Muhammad, kita membutuhkan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu orang-orang yang arif billah. Maka jaga adab kita dengan orang-orang yang arif billah, supaya kita bisa mendapatkan keberkahan mereka, diantarkan kita oleh mereka kepada Rasulullah, dan Nabi kemudian mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majelis ini menjadikan kita orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, cinta yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang arif billah, di majelisnya orang-orang yang arif billah, dan semoga keberkahan majelis ini kita bawa pulang ke rumah kita, menjadikan diri kita berubah, keluarga kita berubah, istri-istri kita berubah, anak-anak kita berubah, mencontoh orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita doakan juga saudara-saudara kita di Palestina, semoga berkahnya majelis ini menjadikan mereka juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada orang-orang yang menghancurkan Islam, dan semoga setiap hajat yang ada dalam diri kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini kurang lebihnya yang bisa saya terjemahkan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.